Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang dampak pajak terhadap distribusi pendapatan. Nah, sebelumnya kita akan mengulas sedikit tentang pengertian pajak itu sendiri. Oke, perpajakan atau pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jadi, pajak ini itu tidak semena-mena dipungut oleh negara dengan besaran tertentu, tapi memang sudah diatur untuk kepentingan negara, keperluan negara demi kemakmuran rakyat itu sendiri. Jadi, secara singkatnya, pajak itu merupakan pembayaran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Dan di sini kita akan fokus untuk membahas mengenai dampak-dampak apa saja yang timbul dari pajak itu sendiri. Nah, pajak itu berpengaruh juga kepada personal, sesuai fungsinya dalam perekonomian. Jadi, individu itu memiliki fungsi di negara ini sesuai dengan perekonomian. Nah, dalam pandangan ekonom, pihak yang sebenarnya bisa menghasilkan pajak adalah pihak yang memiliki input yang digunakan untuk berproduksi, teman-teman. Jadi, misal saya ini memiliki penghasilan atau misalnya saya memiliki pendapatan terhadap faktor produksi yang saya miliki, maka saya jika memenuhi syarat sesuai undang-undang itu tuh wajib membayar pajak. Begitupun dengan teman-teman yang memiliki faktor produksi. Jika memang sudah sesuai dengan syarat tertentu, maka teman-teman harus membayar pajaknya. Teman-teman sebagai wajib pajak. Baik, untuk selanjutnya, pembebanan pajak itu dibagi atau dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu dari sisi sumber pendapatan dan yang kedua dari sisi penggunaan pendapatan. Kalau misalnya seseorang mendapatkan pendapatan setelah dipotong pajak, maka itu artinya dia mendapatkan atau dia telah dibebani pajak dari sisi sumber pendapatan. Nah, sedangkan jika seseorang dipotong pajak atau dibebankan pajak setelah dia mengkonsumsi atau menggunakan pendapatan itu, maka itu dilihat dari sisi penggunaan pendapatannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pengenaan pajak itu tergantung pada penentuan tingkat harga, dan ini tuh akan berpengaruh atau berdampak pada yang namanya atau timbul sebuah istilah transfer pricing. Nah, transfer pricing ini tuh dikenal oleh kalangan pengusaha atau para pelaku ekonomi khususnya di dunia ini gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan transfer pricing, dia itu akan mengalihkan sebagian pendapatan kena pajaknya ke perusahaan yang lain yang memiliki tingkat tarif pajaknya itu lebih rendah. Jadi gini, ketika suatu pajak ditentukan oleh tingkat harga, maka transfer pricing ini muncul, dan itu tuh akan membantu wajib pajak yang seharusnya membayar pajaknya tuh dengan nominal yang tinggi, dia menjadi memiliki kesempatan untuk membayar pajak yang rendah gitu atas dasar yang tadi kegiatan transfer pricing gitu. Nah, di negara Amerika Serikat sendiri, kegiatan transfer pricing ini tuh dianggap sebagai kegiatan yang amoral. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri apakah baik atau tidak kegiatan transfer pricing ini. Namun memang di dunia ekonomi ini tuh sudah dikenal. Di dalam keilmuan sendiri, transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Proses transaksi dalam transfer pricing ini tuh dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, intra-company, dan yang kedua intercompany transfer. Nah, kalau intra-company itu dilakukan di dalam suatu perusahaan, jadi dia mentransfer atau memindahkan atau mengalihkan dananya dari satu divisi ke divisi lain yang ada dalam satu perusahaan tersebut. Sedangkan intercompany transfer itu
dia melakukan pemindahan atau pengalihan dananya tuh keluar ke perusahaan lain, baik itu domestik maupun internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode apa aja sih yang biasanya digunakan untuk transfer pricing ini. Yang pertama itu ada metode perbandingan harga, di mana metode ini tuh dianggap paling akurat gitu dalam melakukan transfer pricing. Cuman yang jadi permasalahannya tuh yang paling sering terjadi adalah mencari barang yang benar-benar sejenis gitu. Nah, terus yang kedua metode harga penjualan kembali. Metode itu digunakan dalam hal wajib pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan. Terus yang ketiga ada metode biaya plus, yaitu metode yang dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan. Jadi yang seharusnya labanya 500 juta, dia tambahkan lagi gitu. Nah, yang keempat itu metode pembagian laba. Jadi metode ini tuh dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi gitu. Yang kelima itu metode laba bersih transaksional. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, dan terhadap dasar lainnya. Nah, jadi metode-metode itu yang tadi ada 5 itu sering sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menghindari beban pajak yang terlalu tinggi seperti itu. Itu adalah dampak pajak terhadap penentuan tingkat harga. Nah, yang terakhir, ketika pajak itu dikaitkan dengan proporsi pajak, maka timbullah beberapa tarif pajak. Yang pertama, ada tarif pajak progresif. Jadi tarif pajak progresif itu disebut tarif pajak progresif jika tax rate-nya itu meningkat sesuai dengan besarnya pendapatan. Nah, misal jika seseorang mendapatkan penghasilan atau pendapatan 5 miliar setahun dan tax rate-nya 5%, sedangkan tahun yang akan datang dia mendapatkan pendapatan 100 miliar per tahun, tax rate-nya berapa persen itu meningkat lah ya, lebih besar dari 5%. Itu ciri-ciri atau bisa dikatakan dari tarif pajak progresif. Nah, contoh dari tarif pajak progresif itu ada pajak pertambahan nilai. Yang kedua, adanya tarif pajak regresif. Kalau tarif pajak regresif itu merupakan tarif pajak yang nilainya itu akan selalu tetap karena sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti itu. Contohnya bea materai, kalau misalnya 3.000 ya 3.000, 6.000 ya 6.000, kayak gitu. Nah, kalau kebalikan dari tarif pajak progresif, ada tarif pajak degresif. Yang terakhir yaitu ada tarif pajak proporsional. Jadi tax rate yang berlakunya itu sebesar persentase tertentu, berapapun tingkat pendapatannya, walaupun dia mau naik, mau turun, berubah-berubah. Pokoknya tarif pajaknya itu tetap, persentasenya itu tetap dan tidak walaupun harga dasarnya itu berubah, dia tidak akan berpengaruh apapun, seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian materi mengenai dampak pajak ini. Semoga ini bisa dimengerti. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang keliru, mohon maaf, nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.